sekalian, yang kami sengaja undang mendadak karena menghindari tersebar terlalu luasnya gitu, pemberitahuan informasi tentang acara kita pada siang hari ini, karena kita mengidentifikasi ini masih periode perjuangan, andai kita bisa atau diperkenankan mengambil perbandingan gitu ya pada etape kerasulan misalnya, ini masih periode bagian ya kira gitu, masih sembunyi-sembunyi, masih senyap gitu, dan insya Allah deklarasi ini membawa kita menuju periode Madinah ya kira gitu. Kita hanya ingin deklarasi itu berlangsung aman, lancar, tidak ada kendala, dan bisa tersiar luas ke seluruh Indonesia sampai ke telinga, ke mata seluruh kader dan pengurus serta caleg Partai Golkar di seluruh Indonesia. Rekan-rekan sekalian, para hadirin yang saya muliakan, saya ingin sampaikan bahwa forum kita pada siang hari ini sama sekali tanpa didasari oleh pertemuan terbuka banyak orang, rapat-rapat dan seterusnya, yang itu tidak terjadi karena seperti yang saya sampaikan di awal, menghindari terbukanya inisiasi kita ini dan kesibukan teman-teman, khususnya para caleg yang sedang berjibaku di lapangan. Tentunya ini sebuah organisasi yang besar, hanya berbincang melalui medsos, melalui telepon genggam, perteleponan kita bisa menghibur diri dan membentuk kaukus yang saya kira luar biasa ini. Yang kedua, wadah ini, kaukus Muda Beringin 03 ini terbentuk karena dua saja alasan. Yang pertama, karena adanya kegelisahan. Yang kedua, karena hadirnya keberanian. Kegelisahan apa, saudara sekalian? Kegelisahan melihat kondisi objektif Partai Golkar yang dari pemilu ke pemilu legislatif selalu menunjukkan tren menurun. Terlebih ketika pemilu dilangsungkan secara serentak, pemilu legislatif bersamaan dengan pemilu presiden. Dan sudah dua pemilu yang sekarang ini mungkin belum terjadi, tapi sudah di depan mata kita dan sudah tidak memungkinkan kita menyisipkan calon dari Partai Golkar karena sudah disahkan dan tinggal coblosan gitu ya, menyelesaikan masa kampanye. Sudah dua periode pemilu kita absen mengusung kader sendiri dalam pilpres. Dan tidak seirama lagi, maka kita memutuskan untuk berpisah dengan teman-teman, karena saat itu ormas yang paling besar di Pak Jokowi ada Projo, ada Seknas, ada Solmed, dan tiga ini yang kuat. Projo terbelah, Solmed terbelah, Seknas karena ketua umumnya sudah almarhum, maka diganti dengan Seknas SGI ya, SGI namanya, Seknas Ganjar Indonesia. Namun yang DPP perempuannya itu tetap ke Seknas Perempuan Ganjar atau SPG. Walaupun di sampingnya saya bikin relawan-relawan yaitu Sehati dan Kartini Ganjar. Nah, kalau bicara Golkar, saya belum bisa banyak bicara karena saya juga baru beberapa tahun ini gabung di Golkar. Sebelum calon legislatif DPRD Provinsi Banten, Dapil Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak itu daerah paling terluas Provinsi Banten. Ada 8 kabupaten kota ya, yang paling terluas. Nah, sedikitnya mungkin harapan kita sebagai calon, pertama militansi kader, ya kader-kader Golkar yang turun ke daerah ini jangan sifatnya instan ya. Pada waktu kita mau pencalonan turun, harusnya kan kita melakukan pembinaan, pemberdayaan. Banyak yang dibakar waktu. Nah, di saat pasang surut ini Golkar berdiri, tetap berdiri waktu itu. Tapi ketika berdiri itu dipimpin oleh siapa? Aktivis.
Namun saat sekarang ini Golkar dipimpin oleh siapa? Anak mami yang tanpa proses tiba-tiba maju. Inilah kegelisahan kami, khususnya saya, mungkin di sini yang paling tua saya, yang kami, orang tua kami pernah ditangkap oleh Pak Harto waktu itu, tapi tetap kami berdarah kuning sampai saat ini. Kegelisahan kami inilah yang saya hadir di sini untuk merubah dan mengembalikan Golkar ini seperti Golkar yang kita ciptakan kita semua. Mungkin itu dulu testimoni dari saya. Ke depan Golkar harus dipimpin oleh aktivis dan Golkar harus jaya. Golkar harus merdeka. Kenapa saya bilang merdeka? Golkar harus merdeka. Merdeka itu dari semua unsur, nggak kayak sekarang. Golkar itu ada orang kaya, ada anak-anak babe, anak-anak mami masuk Golkar tanpa proses. Kalau kita dulu, mungkin Ustadz Indra tahu, Bang Ton, Bang Rofi tahu, dulu tuh berproses Golkar. Dari hasta karya kita dulu masuk sampai sekarang jadi berproses sampai akhirnya kita proses duduk di departemen dan jadilah pengurus. Ya, bukan kayak sekarang. Saya nggak tahu juntrung ini berdarah-darah nih di Golkar nih. Dulu nggak tahu juntrungannya apa-apa, tiba-tiba anak presiden datang dipakaikan jaket, jadilah dia Golkar. Apa itu Gibran? Yang saya takutkan tiba-tiba Gibran yang jadi presidennya nanti. Jadi apa kita ini berdarah-darah dulu membela Golkar. Itulah testimoni saya. Ya.